Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas mengenai memilih nama dan membangun suatu merek atau brand gitu ya. Nah, ketika kita memilih nama brand kita gitu, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena nama itu adalah first impression atau kesan pertama dari seseorang memilih layanan atau jasa atau produk yang akan dibelinya. Pasti yang dipanggil itu namanya gitu ya. Nah, jadi kita harus ketika kita memilih nama itu kita harus hati-hati, harus memutuskan atau mempertimbangkan sebuah nama dalam bisnis kita. Kenapa? Karena nama tadi saya bilang merupakan brand yang nantinya ketika layanan atau jasa kita yang dipilih, nama itu yang akan disebut gitu ya. Pikirkan tentang bagaimana membuatnya deskriptif. Jadi nama kita itu harus deskriptif, harus menarik, unik gitu ya. Kemudian juga mudah diingat, kemudian harus lebih di atas gitu ya namanya. Maksudnya lebih di atas itu ya lebih diingat gitu, lebih banyak orang yang mengetahui nama kita sehingga kita bisa tetap ada di persaingan, tetap bisa bersaing. Jadi lewat memilih nama ini kunci dari persaingan di dalam suatu bisnis gitu ya. Kemudian juga kita harus hati-hati terhadap nama, karena kadang-kadang nama yang kita pilih dalam bisnis kita siapa tahu sudah ada yang mendaftarkannya di kalau di Indonesia mungkin hak ada pendaftaran nama gitu ya. Nah itu tidak, kalau yang sudah digunakan itu kita tidak bisa pakai lagi karena kita bisa dituntut secara hukum. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ayam geprek Densu gitu ya. Nah, Bensu gitu ya. Nah, itu juga kan sudah terdaftar nih sehingga kita tidak bisa pakai nama itu lagi gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati cek kembali apakah nama tersebut sudah ada yang punya atau belum. Caranya bagaimana? Ada di website pemerintahan kalau di Indonesia. Kalau misalnya bisnisnya skalanya skala luar juga kita harus cek juga nih namanya. Apa nama kita sudah dipakai oleh brand lain atau tidak di luar negeri gitu ya. Karena itu juga harus kita patuhi, jika sudah dipakai ya mau nggak mau kita harus ganti nama lagi gitu ya. Bagaimana cara memilih nama? Apakah nama tersebut harus formal atau tidak gitu ya? Kadang-kadang nama formal itu mengesankan bahwa produk kita itu handal dan kita punya percaya diri terhadap produk tersebut gitu ya. Kemudian juga punya keberanian juga gitu ya terhadap produk tersebut. Tetapi kadang-kadang kalau namanya formal itu kurang menarik yang orang-orang muda gitu ya, kurang menarik seperti itu. Kemudian nama juga harus sederhana gitu ya, kemudian mudah untuk mengucapkannya dan mudah untuk diingat. Itu sebuah nama dalam satu bisnis kita. Kemudian juga kita harus hati-hati, nama juga boleh fun gitu ya, boleh boleh bentuknya seperti humor juga boleh gitu ya. Kemudian juga bisa mengundang tawa gitu, namanya menyenangkan, pintar gitu. Tetapi kita harus hati-hati, kenapa? Karena kadang-kadang permainan kata itu bisa tidak mencerminkan usaha kita. Dan kemudian yang namanya baru startup biasanya tidak dianggap serius kalau namanya tadi agak-agak unik gitu ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati dalam memilih nama. Kalau formal ya prosnya dan konsnya seperti apa, tapi kalau namanya agak nyeleneh juga pros dan konsnya juga harus kita pikirkan gitu. Tergantung segmen pasar kita tentunya. Oke, kita lanjutkan ke slide kedua, bagaimana kita membuat nama yang baik gitu ya. Membuat nama atau brand dari merek perusahaan kita itu atau layanan dan jasa kita itu supaya bagus gitu, pertama harus unik gitu ya, unik tentunya. Nah, perusahaan Anda dengan nama yang unik tentu tetap harus menghindari hukum. Maksudnya menghindari hukum itu kalau misalnya kita punya nama-nama baru gitu, cek lagi tadi apa udah ada yang punya atau belum gitu. Nama-nama unik ini bisa diambil misalnya dari misi dan visi perusahaan, atau bisa diambil dari latar belakang owners dia perusahaan gitu. Kayak di sini diberikan contoh IKEA gitu. IKEA itu Bapak Ibu tahu mungkin merek apa ya? Bukan supermarket ya.
yang buat jual-jual furnitur gitu, kita IKEA. Nah, di sini katanya IKEA ini berasal dari nama the founders-nya sama singkatan dari nama founder, kemudian his family firms dan his hometown. Nah itu ya, nama IKEA itu seperti itu. Kemudian yang kedua simple gitu ya. Simple di sini nama sederhana dengan suku kata yang lebih sedikit adalah akan lebih mudah untuk diingat. Simple di sini bisa contohnya kayak SkyPie gitu ya. Walaupun sekarang Twitter sudah tidak ada gitu, Twitter gitu. Nah itu nama-nama yang mudah diingat karena kesimpelannya. Ejaannya tidak biasa juga bisa menjadi bumerang. Jadi, tapi kita harus juga hati-hati gitu ya. Bisa nama yang singkat tadi ada ejaan-ejaan yang menarik tapi bisa menjadi bumerang gitu buat merek kita. Kita harus hati-hati juga. Kemudian nama tersebut harus deskriptif, artinya perusahaan menyusun daftar deskripsi singkat tentang bisnis apa yang dilakukan. Contoh misalnya di sini Facebook, WeChat sama Netflix. Yang saya tahu kalau Facebook itu berarti kita bisa bertatap muka lewat halaman gitu ya, halaman Facebook gitu. Nah, kalau Netflix kita bisa merasakan atau melihat film-film tetapi di internet gitu tanpa harus pergi ke bioskop gitu. Itu contohnya. Di sini nama Facebook, WeChat sama WeChat itu berarti kita bisa berkomunikasi gitu. Itu nama-nama yang dipilih berdasarkan tujuan dan fungsi dari dari merek tersebut, deskriptif. Kemudian nama juga harus meaningful gitu ya, harus punya sebuah nama yang memiliki maksud di baliknya, menghasilkan lebih banyak merek yang menarik atau cerita yang menarik, harus penuh makna. Di sini contoh di sini ada Lego gitu, artinya itu berasal dari bahasa Denmark gitu ya, artinya ya Tuhan untuk bermain dengan baik. Jadi Lego itu permainan yang baik gitu untuk anak-anak gitu ya. Kemudian ada nama Hotmail, itu muncul dari HTML gitu ya, bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web itu. Kemudian nama juga selain penuh makna bisa juga namanya tidak biasa gitu ya. Nama perusahaan yang tidak biasa itu berhubungan dengan sifat bisnis kita mungkin ya. Demikian dan pengennya sih sifat bisnis itu sukses gitu. Di sini contohnya kita lihat Amazon gitu ya untuk perusahaan IT, kemudian juga bisa kita lihat Apple, itu namanya unusual gitu. Apa sih hubungannya Apple dengan perusahaan IT atau komputer dengan iPhone gitu ya. Tapi itu nama unusual itu malah punya branding tersendiri. Kemudian aliteratif gitu ya, memulai kata dengan suara yang sama atau seperti contohnya misalnya di sini adalah Coca-Cola gitu, suaranya sama, atau TikTok, gampang sekali. Nah itu aliteratif namanya. Jadi ketika kita membuat sebuah nama, kita bisa memilih atau menyatukan gitu ya. Kita pertama harus unik, simple, kemudian deskriptif, kemudian penuh makna, kemudian bisa juga unusual, bisa juga aliteratif gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Tadi kita berbicara mengenai merek atau nama, sekarang kita berbicara mengenai developing your brand atau mengembangkan brand Anda gitu ya. Menciptakan merek gitu. Merek Anda itu bukan hanya sekedar dari logo gitu ya yang digunakan untuk iklan, tapi merek itu merupakan sarana berkomunikasi antara tujuan perusahaan kita dengan nilai perusahaan kita pada pelanggan kita. Itu adalah brand kita gitu ya. Di sini personal branding atau merek pribadi, personal branding gitu ya. Mengembangkan personal branding itu sangat bermanfaat gitu bagi kita gitu ya. Ini kenapa? Karena personal branding itu merupakan cerminan dari layanan perusahaan atau cerminan dari jasa atau produk yang kita jual gitu ya. Seperti di sini kemudian juga personal branding juga merupakan istilahnya goodwill kita. Jadi ketika misalnya kita sudah punya personal branding tersendiri ketika kita melaunching produk atau suatu
layanan, karena sudah punya personal branding, biasanya mereka kalau sudah percaya terhadap personal branding, kita sudah punya goodwill personal branding, tentu mereka tidak akan berpikir panjang, oh sudah bagus, apalagi namanya sudah bagus gitu ya. Jadi personal branding itu harus dijaga. Kemudian ketika kita menciptakan merek itu, tadi saya bilang bahwa merek itu bukan hanya sekedar logo atau desain yang digunakan untuk iklan, tetapi itu merupakan sarana berkomunikasi dengan perusahaan. Sehingga kalau kita melihat merek tertentu gitu ya, logo tertentu sudah nempel gitu, kayak misalnya kalau tanda seperti Nike gitu, sudah tahu oh ini mereknya Nike. Dan personal brandingnya harus bagus tentunya ketika kita mau developing brand. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Tadi ketika kita memutuskan brand apa yang harus kita buat gitu ya. Nah, dalam memutuskan suatu brand itu kita harus menyampaikan value dari produk dan layanan yang kita jual ya. Kemudian harus bersikap etis ya, dan kepribadian tersebut bersama dengan kepribadian ownersnya, brand itu juga harus memiliki persepsi publik dan mempunyai karakter perusahaan gitu ya. Kemudian bagaimana nih mengembangkan konsep brand tadi gitu. Ketika kita mengembangkan konsep itu, pertimbangkan manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk dan layanan kita gitu. Pertimbangkan value atau manfaat yang pelanggan kita dapat dari layanan produk yang kita jual. Kemudian putuskan ide yang Anda miliki dan apa yang pelanggan ingin gitu ya. Kemudian diasosiasikan dengan merek kita gitu ya. Ini bisa berupa gagasan seperti contoh gitu ya. Satu brand itu bisa tradisional tetapi dapat diandalkan. Kemudian contoh lagi canggih dan eksklusif. Kemudian juga bisa dengan kasar tapi berani gitu ya. Itu contohnya di brand personality gitu ya. Kemudian ketika memilih kepribadian merek kita, yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik manusiawi yang akan ditautkan ke merek Anda. Contoh kalau misalnya kita perusahaannya itu perusahaan minuman untuk orang-orang yang orang-orang kuat gitu ya. Misalnya contoh, berarti kita harus menautkan pada orang-orang yang memang punya energi atau kekuatan gitu ya. Contoh seperti itu, kalau misalnya contohnya seperti itu, audiensnya itu misalnya minumannya adalah bagi orang-orang yang suka olahraga, maka kita harus mentautkan pada brand kita itu pada orang yang memang disukai atau atlet-atlet yang disukai oleh pelanggan-pelanggan kita. Itu contoh pada saat kita memilih satu brand, berarti kita harus memilih personality-nya juga. Kemudian kita juga harus bisa mengkomunikasikan brand kita gitu ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan brand? Yaitu dengan misalnya lewat logo ya. Pembuatan logo, kemudian logo itu harus eye catching, desainnya juga harus bagus, kemudian punya logo yang khas, punya slogan yang tidak terlupakan gitu ya. Banyak sekali kan kalau satu-satu produk gitu ya punya slogan yang tidak terlupakan, itu jadi nempel gitu ya. Seperti itu misalnya. Nah, itu yang memang yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya kita bisa mengkomunikasikan produk kita terhadap pelanggan. Mulai dari tadi logo, bisa dengan logo, bisa dengan slogan yang memang selalu diingat gitu ya. Nah itu. Kemudian juga kita harus bisa memelihara hubungan antara brand kita dengan pelanggan kita. Di sini branding kita itu dengan pelanggan kita itu bagaimana sih cara melakukan hubungannya gitu ya. Yaitu dengan supaya orang itu tetap loyal terhadap brand kita, sehingga kita harus bersikap istimewa terhadap merek yang kita pilih gitu ya, dan berempati, kemudian juga punya konsep dan kepribadian yang baik, dan punya nilai-nilai atau value added yang memang pelanggan sukai gitu ya. Pastikan semua yang kita lakukan itu bisa memperkuat hubungan dengan perusahaan, dengan brand kita. Dan ketika kita memilih misalnya salah satu brand ambassador dari produk dan layanan kita itu, pastikan bahwa si brand ambasadornya itu tidak terlibat perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh pelanggan. Karena salah memilih brand ambasador tentu itu juga merupakan suatu kerugian untuk brand kita.
Nah, tadi kita berbicara bagaimana kita harus bisa mengkomunikasikan manfaat atau value dari produk dan layanan yang kita jual. Tadi kita berbicara bagaimana kita harus bisa mengkomunikasikan brand kita terhadap pelanggan lewat logo, lewat slogan yang memang mudah diingat. Kita juga harus bisa menceritakan brand atau personal branding kita terhadap pelanggan, yaitu dengan cara telling your story gitu ya. Bagaimana menceritakannya? Ya, orang-orang yang suka membeli di sini, membeli dari bisnis kita gitu, biasanya mereka mencerminkan keyakinan mereka sendiri gitu ya. Menciptakan cerita seputar merek kita itu akan mendorong pelanggan dan klien lain untuk merasakan hubungan dengan brand kita dan mengarah pada rasa komitmen dan loyalitas gitu ya. Bagaimana menceritakannya? Kisah merek itu harus menarik perhatian audiens. Jika misalnya contohnya kita menjual barang yang bersumber secara etis, berarti kita harus menjelaskan alasannya, kemudian apa yang kita lihat, kemudian apa yang memotivasi kita untuk membuat brand atau membuat produk dan layanan dengan nama brand yang sudah kita pilih. Jaga agar tetap ringkas dan menarik, tetapi juga autentik dan unik untuk bisnis kita sehingga menarik bagi audiens dan target kita. Kemudian setelah itu kita harus mengembangkan cerita kita. Pada intinya cerita kita itu harus merangkum cerita Anda dari asal usul bisnis ini ada, kemudian nilai-nilai inti dari bisnis tersebut, kemudian pastikan bahwa masalah dan tujuan pribadi yang mendorong Anda untuk membuat wawasan dan inspirasi Anda itu di sini dikatakan harus bisa memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Jelaskan cara-cara Anda dalam berbisnis, dalam memenuhi harapan bisnis Anda, kemudian mengikatnya sesuai dengan visi dan masa depannya. Kemudian ketika kita telling our story tentang brand kita itu, kita harus menargetkan kepada audiens gitu ya. Tidak semua orang yang akan menjadi pelanggan dan klien kita, sehingga supaya efektif brand kita itu harus diceritakan pada audiens yang memang menjadi segmentasi dari pasar kita gitu ya, atau menjadi pasar potensial kita di situ. Dan kita juga harus tetap menjalin hubungan antara klien dan personal brand tadi. Kemudian di sini sebarkan, spread the word, artinya sebarkan brand kita. Kita bisa melakukan menyebarkan brand itu seperti mempromosikan gitu ya, mempromosikan barang atau produk atau layanan atau brand kita itu melalui situs web, bisa juga melalui postingan pesan gitu ya, bisa juga dengan gambar, bisa juga dengan video yang berkaitan dengan cerita yang ada di dalamnya. Kita sebut dengan iklan mungkin ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan klien sebanyak-banyaknya, atau juga dengan memilih brand ambassador atau influencer untuk menceritakan testimoni mengenai brand kita. Dan tentu ketika kita memilih influencer tersebut harus influencer yang memang tidak punya cacat gitu ya, cacat secara mental atau maupun istilahnya mental itu asli cacat secara kepribadian gitu ya. Nah, dan harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kita membuat klaim palsu terhadap brand kita. Misalnya minuman ini bisa langsung, kadang-kadang iklannya bombastis dengan kata-kata bombastis. Sebisa mungkin kita hindari itu ya. Kita jadi jangan membuat klaim palsu gitu ya terhadap brand kita, dan jika memang ada kekurangan terhadap brand kita itu harus tetap kita beritahukan kepada pelanggan. Kemudian fokus pada apa yang membuat bisnis kita berbeda, value added apa yang didapat oleh pelanggan jika memang pelanggan itu menggunakan brand kita gitu ya. Kemudian pastikan operasional harian berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Cerita Anda itu diharapkan cerita yang Anda ceritakan kepada klien itu mencerminkan pesan di belakang merek Anda. Kemudian mendorong rekan kerja untuk memahami dan menerima pesan inti bisnis Anda dan nilai-nilai yang Anda inginkan untuk disampaikan kepada pelanggan. Jadi ketika kita membangun satu brand juga, kita juga harus memberikan product knowledge kita terhadap bawahan, terhadap stakeholder kita, supaya stakeholder kita mengerti mengenai value yang ada di perusahaannya. Ini sudah banyak contohnya Bapak Ibu mengenai brand gitu ya, bagaimana brand itu
membuat satu produk atau satu layanan itu bisa tetap ada di atas, bahkan bisa juga jatuh di bawah jika memang kita value-value di dalam perusahaan kita tidak dijaga gitu ya. Contoh misalnya saat ini kan banyak sekali sosial media gitu ya, dan di sosial media itu kadang-kadang menjadi trending gitu ya ketika misalnya menceritakan sesuatu gitu. Nah, kalau kita lihat pada waktu beberapa tahun yang lalu ada satu perusahaan yang memang agak tidak menghargai karyawannya gitu ya, sehingga keluarlah value yang jelek dari perusahaan tersebut sehingga si perusahaan itu ditinggalkan oleh pelanggannya gitu ya. Atau misalnya ini ada masalah nih di perusahaan, ownersnya misalnya ketahuan melakukan hal yang tidak baik gitu ya, kemudian menjadi trading, dan itu juga akan pengaruh brand perusahaan yang dia punya. Sehingga ketika kita sudah punya punya personal branding yang bagus di mata pelanggan, kita harus menjaga baik semua yang ada di di perusahaannya. Jadi bukan hanya menjaga produk kualitas gitu, itu udah pasti kualitas harus kita jaga, tetapi value yang ada di perusahaan tetap harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai tidak manusiawi gitu ya, atau jangan sampai memang melanggar hak manusia, melanggar atau misalnya mencemari lingkungan. Nah, itu juga menjadi satu isu yang bisa merusak brand kita. Nah, itu mengenai memilih nama tadi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita memilih nama atau membangun suatu merek, yang harus kita perhatikan nama kita tetap harus unik, simple, kemudian mendeskripsikan brand itu, kemudian mempunyai makna, kemudian bisa juga memilih nama yang unusual gitu ya, dan juga bisa memilih nama dengan aliteratif. Kemudian bagaimana kita mempromosikan brand kita itu tadi kita harus menjalin dan menjaga value di perusahaan, value dari brand tersebut, kemudian memilih brand ambassador maupun influencer yang memang bisa memberikan pengaruh positif terhadap brand kita. Nah, itu Ibu Bapak mengenai kuliah tentang membangun brand atau merek ya. Jadi kita harus jaga brand dan merek kita jika memang sudah punya personal branding yang bagus gitu ya. Oleh karena itu kita selain membangun, kita harus mempertahankan bagaimana brand itu tetap baik di mata masyarakat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai gitu ya. Jika ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa melakukan melalui WA pribadi, nanti akan saya jawab. Nah, ini adalah mata kuliah kewirausahaan di pertemuan ke-7. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.